Puji Tuhan, ini malam yang ke-9, saudara dikasih Tuhan. Kita sedang menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan pada malam ke-9 ini, saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam doa pencurahan Roh Kudus, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-43 sampai 45. Saya buat judulnya di sini, isi hati. Isi hati, itu judulnya ya saudara. Saya akan baca. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara dikasih Tuhan, hati adalah tempat penyimpanan, sama seperti kalau kita menabung di rumah. Maka saudara dikasih Tuhan, kalau kita masukkan uang harga 100 rupiah, dia pasti ada di dalam ya. Atau kalau kita masukkan uang harga 1.000, harga 10.000, harga 20.000, harga 50.000, atau kita masukkan emas yang kita tabung ke dalam tabungan kita. Dan kalau kita keluarkan saudara, kalau uang yang kita masukkan, maka uang juga nanti yang keluar kalau kita keluarkan. Itu sudah pasti dan tidak mungkin bohong ya. Tidak mungkin bohong. So, apa yang dimasukkan ke dalam dan apabila dikeluarkan, itulah yang keluar, yang kita masukkan itu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita masukkan uang ke dalam, kalau kita buka, kita keluarkan, tidak mungkin batu keluar. Karena nggak pernah kita masukkan batu ke dalam. Tapi yang keluar adalah uang. Demikian juga saudara dengan hati kita. Apa yang kita masukkan ke dalam hati, itu juga yang keluar bila dikeluarkan. Itu tidak mungkin bohong. Nggak mungkin bohong saudara. Apa yang ada di dalam, itu yang keluar. Sama seperti ayat 45 tadi, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati, berasal dari dalam hati. Kalau yang baik kita masukkan ke dalam hati, maka yang keluar juga yang baik pada saat dikeluarkan. Atau kalau yang jahat dimasukkan ke dalam hati, maka yang jahat juga yang akan keluar. Itu tak dapat disembunyikan saudara. Kalau baik di dalam, pasti yang baik keluar. Kalau tidak baik di dalam, pasti tidak baik keluar. Dan itu tidak mungkin palsu. Enggak mungkin kalau kita masukkan ke dalam hati kita yang baik, yang jahat keluar. Itu enggak mungkin ya. Kalau silap boleh. Namanya silap. Bukan sengaja begitu. Tapi yang pasti apa yang di dalam itu yang keluar.
Saudara dikasih Tuhan, kalau kita simpan di dalam hati kita kesabaran, ya kita sabar orangnya. Karena itu yang di dalam hati. Kalau kita simpan yang marah di dalam hati, kita pemarah orangnya. Amin, saudara. Kalau kita menyimpan iri dalam hati, kita orangnya iri. Itu nggak mungkin bohong, karena ada yang tabung ke dalam. Kalau kita menabung benci dalam hati, maka itu yang keluar, kita benci. Kita dimasuki roh benci. Tapi kalau kita masukkan kesetiaan, maka kita setia, saudara. Kepada siapapun kita setia. Yang kita punya hubungan, kita setia. Terlebih kepada Tuhan. Kalau kita masukkan yang manis ke dalam, tak mungkin keluar yang pahit. Itu yang manis keluar. Kalau kita masukkan kasih ke dalam, tidak mungkin bermusuhan keluar. Tapi kasih, itu nggak mungkin bohong. Itu jelas keberadaannya. Tapi kalau kita simpan dendam dalam hati, maka kita pun akan mempraktekkan dendam itu. Akan nampak dendam itu, saudara. Atau kalau kita masukkan dalam hati kita Yesus, ya Yesus yang keluar. Yesus yang keluar, saudara. Tapi kalau kita masukkan iblis ke dalam, ya iblis yang keluar. Nampak? Nggak mungkin bohong. Kita masukkan Yesus, iblis yang keluar. Nggak mungkin itu, ya. Nggak mungkin. Nanti coba saja. Saudara ambil nanti uang, masukkan ke botol. Lalu keluarkan. Uang yang keluar. Masukkan emas ke botol yang gelap sekalipun. Masukkan, simpan 1 hari, nanti keluarkan. Kalau emas yang masuk, besok pun emas yang keluar. Enggak mungkin bohong. Kalau sempat emas kita masukkan ke dalam, batu yang keluar, wah, ini udah salah. Kita yang salah taruh. Silap kali. Nah, kalau kita masukkan ke dalam hati kita sakit hati, ya itu yang keluar. Rasa di dalam itu keluar dia. Ataupun rasa pahit. Pahit keluar. Jadi masukkanlah yang manis. Masukkan. Jadi saudara, maksud saya di sini, kita kan doa 10 malam. Yang kita memasukkan ke dalam hati kita itu kan Roh Kudus. Supaya pada saat kita keluarkan dari perbendaharaan hati kita ini, Roh Kudus yang keluar. Roh Kudus yang keluar. Nah, kalau Roh Kudus masuk, maka keluar buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu bagian dari Roh Kudus semua. Jadi mulai malam hari ini, saudara, masukkanlah Roh Kudus itu ke dalam hati kita semua. Amin. Tadi yang berdoa berkata, biarlah orang lain melihat di dalam hati kami, dalam hidup kami ada Yesus, ada Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita semua di dalam hidup kita, orang lain bisa lihat kalau Roh Kudus itu memang ada dalam diri kita. Jangan nanti kita sudah sia-sia menerima Yesus, saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk ke hati kita. Tetapi kita tidak bisa menunjukkan Yesus itu sudah masuk di hati kita. Terus setelah kita menerima Yesus masuk di hati kita, maka kita menerima Roh Kudus lagi dalam diri kita. Dan orang lain tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa melihat Roh Kudus dalam diri kita. Biarlah orang lain melihat. Pada waktu orang lain mencari-cari kesalahan kita, pada waktu orang lain mencari-cari kejelekan kita, pada waktu orang cari semua kelemahan kita, dia temukan
Yesus ada dalam diri kita. Padahal dia mau mencari kelemahan, padahal dia mau menjelek-jelekkan kita, dia cari. Terlalu dalam dia mencari, dia temukan ada Roh Kudus dalam diri kita. Wow, ini kan sesuatu yang luar biasa. Dia temukan yang tidak dia cari. Amin. Dia mencari, dia nggak mencari Yesus dalam diri kita. Karena kita bertepuk-tepuk, menjerit-jerit. Wah, gereja macam apa ini? Gereja macam apa ini? Lalu dia cari bagaimana supaya dia bisa menyudutkan kita. Rupanya waktu dia cari, ada satu orang dia temukan dalam diri kita, yaitu Yesus. Lalu dia percaya kepada kita, kepada Yesus yang ada dalam diri kita. Amin, saudara. Biarkan orang mencari kelemahan kita, dan kita tetap menyenangkan Tuhan. Dia akan temukan Yesus dalam diri kita. Itulah yang Tuhan mau, bahwa Anda sudah menjadi saksi. Jadi genaplah Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bila Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Kenapa kita bisa menjadi saksi Allah? Karena orang lain bisa menyaksikan Yesus ada dalam diri kita. Orang lain bisa menyaksikan Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Orang benci dengan gereja kita, orang benci dengan kita. Tapi saudara dikasih Tuhan berkata, kau adalah saksiku. Aku ada dalam dirimu. Orang akan melihat terang yang ada dalam dirimu. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa bangsa-bangsa yang ada dalam kekelaman, dalam negeri kekelaman, jauh sekali dari Tuhan, gelap gulita, melihat terang Tuhan yang bercahaya. Di manakah orang akan melihat Yesus itu, saudara? Coba pikirkan. Di mana orang bisa melihat Yesus? Di gereja? Di mana? Kalaupun di gereja, di mana dia lihat? Di mana dia ketahui? Pada saat Anda berbicara, pada saat Anda berinteraksi, pada saat Anda bernyanyi, pada saat kita bercerita, pada saat orang menyampaikan firman, disitulah dia temukan yaitu di dalam diri kita. Karena firman itu, Roh Kudus itu, Yesus itu adalah masuk ke dalam hati kita. Sesuai dengan judul firman Tuhan, isi hati. Saudara dikasih Tuhan, apakah yang ada dalam hati kita? Kalau dalam hati kita selama ini bukan Yesus yang dominan, mulai malam ini saudara, Yesuslah menguasai hati kita. Biarlah orang lain melihat bahwa dalam diri kita ada Yesus. Ini memang tidak mudah, saudara. Seringkali pada waktu kita berinteraksi, bersosialisasi, seringkali waktu kita campur dengan orang lain, saudara, ego kita tinggi sekali nampak, sehingga tertutuplah terang itu. Tetapi mulai doa 10 malam ini, saudara, dikasih Tuhan, kita buang semua penghalang-penghalang terang itu. Yang menghalangi, yang menutup Yesus itu tidak dilihat orang lain itu, mungkin marah kita, iri kita, benci, dendam, apalagi saudara banyak sekali ya saudara. Lewat doa 10 malam ini, itu semua sirna. Pergi semua penghalang-penghalang yang menghalangi orang lain melihat Yesus dalam diri kita. Karena memang kita sudah masukkan Yesus ke dalam hati kita. Orang lain melihatnya